Oke guys, kembali lagi dengan gua Regi dari Regimisme. Dan sebagai host di video kali ini, gua akan membahas tentang labirin teleportasi berserta isinya. Jadi tanpa berbicara panjang, mari kita masuk saja ke dalam pembahasannya. Labirin teleportasi adalah salah satu labirin tingkat es yang terletak di dalam sebuah tebing gua dekat kota Rapan. Mengklasifikasikan labirin ini sebagai tingkat es disebabkan oleh beragam acaknya posisi jebakan lingkaran sihir teleportasi. Berdasarkan buku catatan penjelajah labirin teleportasi yang Rudolf pinjamkan dari akademi, labirin ini memiliki kedalaman hingga 6 lantai. Setiap lantai terhubung dengan lingkaran sihir teleportasi dua arah. Namun, jikalau kalian tidak beruntung dan menginjak jebakan lingkaran sihir teleportasi, kalian bisa saja terteleportasi secara acak ke sarang monster di dalam labirin. Monster di labirin teleportasi dipenuhi oleh monster-monster yang kuat dan cerdas. Mereka akrab dengan tata letak labirin dan mampu menyiapkan penyergapan terstruktur seperti memanfaatkan lingkaran sihir teleportasi di labirin. Menjebakannya juga ada yang bercahaya terang dan ada yang redup, jadi para petualang sebaiknya berhati-hati saat melangkah. Bangunan di 3 lantai pertama mirip seperti sarang semut, dengan lorong yang rumit, melengkung, dan banyak jalan buntu. Di lantai pertama dipenuhi oleh sarang monster Tarantula Deathlord. Monster laba-laba ini berbisa dan memiliki akurasi yang baik saat melemparkan jaringnya. Racun mereka dapat disembuhkan dengan si detoksifikasi tingkat dasar. Di lantai kedua diikuti dengan Iron Clowder. Monster berbentuk ulat ini memiliki cangkang yang kuat dan tebal, berbobot berat tetapi dapat merayap dengan cepat. Di lantai ketiga juga diikuti dengan Mad Skull. Monster raksasa tanpa kepala ini terbentuk dari tanah. Walaupun gerakannya lambat, tetapi monster ini memiliki daya tempur kuat dan cukup pintar. Dia punya kelemahan yaitu tengkorak di dadanya. Tetapi tengkorak tersebut dapat disembunyikan ke dalam tubuhnya berkat fisiknya yang terbuat dari tanah. Dari lantai keempat hingga kelima, arsitekturnya berubah menyerupai reruntuhan kuno Ors Naga. Di lantai keempat, monster-monster sebelumnya digantikan dengan Armored Warrior. Monster undead belengan 4 ini memakai zirah dan pedang yang tajam dan berkarat. Monster ini cukup berbahaya karena bisa memantulkan serangan fisik dan sihir karena dapat menggunakan teknik dewa air. Monster ini lemah terhadap sihir jebakan seperti sihir awal Rudeus dan sihir ilahi tingkat menengah. Di lantai kelima hanya dipenuhi oleh Devouring Devils. Monster ini cukup menyeramkan dengan mulut lonjong menganga dan taringnya yang tajam. Mereka dapat merayap di dinding berkat cakarnya yang panjang dan dipakai sebagai taktik untuk menyergap langsung ke dalam formasi kelompok petualang. Sayangnya pertahanan fisiknya cukup rendah dan penyergapannya dapat ditanggulangi dengan membakar akar Talfro sebagai dupa untuk mengganggu indera penciumannya. Sedangkan di lantai ke-6 berbentuk aula besar persegi panjang seperti lapangan baseball dengan pilar-pilar tebal dan tinggi di sekelilingnya. Dan di lantai inilah Guardian Labirin bersemayam, yaitu Mantet Hydra berkepala 9 yang akan dibahas nanti.